Kita kembali ke sesi pemaparan bersama Dewan Pengurus Besar ISA. Kepada Baik, Bapak terima Edward kasih, dipersilakan. MC. Nah, untuk pemaparan sesi kedua akan di moderatori atau dipimpin oleh Pak Loren. Silakan Pak Loren. Terima kasih Pak Edu, Bapak Ibu yang kami hormati. Tiba saatnya kita untuk pandangan umum DPW dan DPC sesi kedua. Barangkali masih ada di luar, silakan masuk. Tapi saya rasa kita efektifkan waktu. Dalam hal ini kami mohon perkenan dari pandangan DPW dari DPW Banten. Silakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Ketua DPW Banten, Suhana. Izin ada sedikit pemaparan dari DPW Banten pimpinan. Terima kasih untuk Ketum DPP ISAA dan jajarannya. Izin Pak Sony bisa dibantu. Oke, izin untuk Ketua DPW dan DPC se-Indonesia. Izin kami dari DPW Banten memperkenalkan diri. Perkenalkan pengurus dan staf DPW ISA Banten terdiri dari 8 orang. Terdiri dari kita ada divisi Takbut. Halo? Diulang. Terdiri dari divisi Takbut, Pak Depri itu dari Jasmar, Pak Saiful dari Haluan, Pak Usep dari Bilkis, ada divisi Tanker, divisi Kargo. Next. Staf kami Tiara Bunga Kinasi dan staf di lapangan kita ada Pak Nadib. Next. Anggota kami dari Banten aktif semuanya, 60 anggota, terdiri dari 27 perusahaan pusat, 33 perusahaan cabang. Dan ini sudah diakui dengan izin pimpinan konseling kemarin di Purwakarta. Ada PR yang dari Dit Lala, Kasubdit 2 ya, Kapten Barto ya, bahwa ada yang belum mendaftar ke DPP, belum daftar ke KSOP, PMKU-nya, dan belum mendaftar ke DPW. Mungkin ini pembahasan yang sangat krusial. Kami dari Banten berasumsi PMKU awalnya. Waktu kita di 8 provinsi DPW kita dipanggil, kita diinterogasi satu-satu semuanya. Saya pikir PMKU, ternyata bukan. Yang sudah terbit SIUP KK, mau nggak mau itu harus bisa kita rangkul. Saya sepakat dengan Pak Sekjen. Tapi bagaimana cara ngerangkul sedangkan kita tidak mengetahui? Kantornya tidak mengetahui, penanggung jawabnya tidak mengetahui, dan belum melapor juga ke DPP. Mungkin yang dari sisa tadi 525 kalau nggak salah ya, PR kita bersama untuk seluruh DPW DPC se-Indonesia, kita sama-sama menyatukan pikiran, tenaga untuk bisa merangkul semua sisa-sisa yang belum terdaftar di DPP sama DPW. Karena itu akan bumerang buat kita semua, seperti Batam. Kemarin Pak Ketua izin kita komunikasi Batam, sama kita juga sangat ketar-ketir juga. Bagaimana kita tahu sedangkan mereka belum mendaftar ke KSOP, belum mendaftar ke DPP, belum mendaftar ke DPW. Tapi dia punya SIUP KK. Itu paling satu. Next. Alhamdulillah Banten
2021 sudah mempunyai ruang kecil buat kita berdiskusi bersama anggota. Next. Aset sendiri gitu ya? Betul, aset sendiri, dan ini dari uang anggota sendiri, Pak. Alhamdulillah. Next. Ini sesepuh kita nih, Pak Sekjen, izin yang ganteng. Next. Ini diklat kita, Pak. Kita angkatan pertama, Pak. Angkatan pertama dari BP3IP termasuk izin. Ini sama angkatan ketiga. Waktu Pak Victor, KSOP-nya. Lanjut, next. Nah, ini bersama wali kota sama INSA kita ada survei kepuasan PCM Asistak ya, Pak ya. Next. Ini kita vaksin untuk anggota ISAA. Dosis pertama dan kedua kita di dermaga eksklusif tanggal 17 dan 14 Juli. Kita meminta bantuan pihak Kepala KKP kelas 2 Dr. Ongki. Next. Vaksin masyarakat maritim, kita juga aware untuk wilayah kita. Kita vaksinkan semua masyarakatnya dari ISA. Next. Ini vaksin full kapal. Kita bersama KSOP, KKP, Lanal, Ditpol Air, Imigrasi, Bea Cukai, INSA dan ISA dan Pot Jeti dari IKPP Merak. Next. Nah, alhamdulillah kemarin rakor DPP Banten dilibatkan, terima kasih DPP. Next. Ini vaksin kita sama ISAA sama INSA nyediain vaksin 520 untuk masyarakat maritim. Dan ini sudah di-share juga di DPP INSA. Next. Ini kita dari Ketua ISAA memberi penghargaan buat KKP kelas 2 Dr. Ongki. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang kita ada konseling. Next. Nah, ini kemarin kita ada rakor buat anggota ISA di Banten dengan minta arahan dari DPP mengenai PM 59 mengenai revisi Cipta Kerja ya Pak Edward ya, dan lain-lain. Next. Nah, ini kemarin kita kena teguran dari KSOP mengenai anggota ISA ini diragukan Pak DPP semuanya. Kalian itu asosiasi baru, ini sistem baru, bagaimana kalian bisa mengoperasionalkan? Kami dari ISAA memohon, kita bikin surat, kita minta yang di tengah itu Kabid Lala, Pak Rudi, sampingnya Kasih, Pak Depit, sampingnya lagi ada Kapten itu, satu lagi lupa tuh Kapten. Intinya kita minta anggota kita ini disekolahkan untuk belajar Inapotnet. Next. Alhamdulillah yang hadir ada dari Dit Lala langsung, saya minta bantuan beliau untuk teknis, kita sekolahkan semuanya. Biar kita naik kelas untuk bisa Inapotnet di Banten. Next. Alhamdulillah kita ISAA ikut sekolah BMKG Serang di lokasi di Pelindo untuk bisa mengerti BMKG Maritim. Kebetulan BMKG Maritim baru 2 tahun berdiri di Banten. Kita 3 tahun, mau 4 tahun, dia 2 tahun. Jadi kita sama-sama baru BMKG Maritim. Next. Nih kemarin survei kepuasan Pelindo, INSA, ISAA sama Pelindo. Next. Nah, ini 2 Desember kemarin izin tadi ada Pak Eko Kasubdit 5 ya Pak Eko ya izin. Pak Eko
datang kita ada KPK, datang Seranas, terus ada dari Kejati, Jaksa, imigrasi segala macam untuk bisa membaur untuk pemangkasan birokrasi dan peningkatan pelayanan di Pelabuhan Banten. Dan ISAA sudah dimasukkan ke grup pemberantasan mafia di Pelabuhan Banten, baik KPK, baik Kejati, dan Kejaksaan. Jujur ini momok buat kami, Pak Sekjen, Pak DPP, Pak Ketum semuanya, karena cukup kaget kita ISAA dilibatkan untuk semacam apa ya, pemberantasan. Mohon nanti dari Pak Edward, kita dari wilayah ini bukan sok ya, cuman semua sahabat gitu. Nah ini bagaimana sih pandangan Pak Edward untuk kita, saya dimasukkan ke grup KPK segala macam dan Kejati dan pemberantasan pelabuhan itu. Nah next. Nah ini kita tanda tangan dukungan untuk KPK dari ISAA. Nanti setelah ini hari Senin kita akan tanda tangan dukungan juga nanti dari Kejati dan semua stakeholder di Banten semuanya. Next. Oh oke. Mungkin izin Pak DPP, Pak Ketum dan jajarannya dan Pak Ketua semuanya, DPW DPC, ini sekilas dari DPW Banten, hanya sharing. Semoga ISAA tambah maju, tambah sukses, tambah lancar, dan semua anggotanya sejahtera, dan semuanya dikasih kesehatan, jangan ada kena virus lagi. Amin. Mungkin itu aja. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhana, DPW Banten. Luar biasa. Karena ini suatu percontohan bahwa pemangkasan birokrasi dan peningkatan pelayanan di pelabuhan sangat-sangat luar biasa. Mantap tenan. Selanjutnya kami mohon dari DPW DKI Jakarta. Ini juga percontohan. DKI percontohan. DKI. Sama dengan DPP. Oke. Lanjut. DPC Sunda Kelapa. Hah? Oke. Silakan. DKI juga karena di ibu kota negara ini juga sangat-sangat diperlukan. Percontohan. Silakan Pak. Silakan Kak. DKI Jakarta dan Sunda Kelapa. Ini tetangga ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang rekan-rekan dari DPW, DPC seluruh Indonesia. Terima kasih pada pengurus DPP yang telah kumpul kita hari ini. Saya atas nama Rusdi Sendar Alam dari DPW DKI melaporkanlah hal-hal yang kita alami karena Tanjung Priok ini merupakan sorotan nasional. Catatan kami sedikit beda dengan DPP yang anggota yang berdomisili di daerah wilayah Jabodetabek sesuai dengan SIUP KK yang terbit by name by address itu ada 91 anggota. Tapi yang terdaftar yang memiliki KTA DPW hingga saat ini terbalik 19 anggota. Nah ini kita coba evaluasi, ternyata banyak pemilik SIUP KK statusnya lebih banyak general agent,
beroperasi di daerah, sehingga hal itu kita maklumi. Dan di Tanjung Priuk pada dasarnya hubungan kami dengan para otoritas pelabuhan cukup intens, artinya kebetulan bahwa Kepala Kantor Utama OB Tanjung Priuk, Kapten Wisnu, beliau juga mantan dari Ditlala yang sejak awal membantu untuk melahirkan ISA dengan secara peraturan, dan untuk itu dia kembangkan di Tanjung Priuk juga. Beliau sangat intens dengan sistem digital, sistem online, dan kita berapa kali diundang untuk presentasi hal-hal yang ingin dikembangkan oleh beliau. ISA Tanjung Priuk eksis berkolaborasi dengan semua institusi otoritas pelabuhan, apakah itu dari OP, Sabandaran, KKP, Pelindo, juga dari Bea Cukai, dan di sisi itu kita juga aktif di Tanjung Priuk ada forum komunikasi asosiasi Tanjung Priuk. Jadi kita juga ketemu sebagai mitra asosiasi, kita sering duduk bersama dalam waktu periode tertentu untuk membahas hal-hal yang kita hadapi ataupun yang diekspos oleh media. Ya, banyak hal kita melihat bahwa sorotan Tanjung Priuk itu yang diekspos media banyak mendiskualifikasikan keagenan, sehingga kita harus perlu menata kembali di mana kendala yang terjadi dalam proses logistik Tanjung Priuk. Dan hal itu memang akhirnya juga disadari bahwa kita perlu selalu bertemu, apakah itu pihak Organda atau pihak terminal. Kalau agen pada dasarnya kita menyiapkan pelayanan itu untuk impor tentunya dengan bea cukai. Bisa 12 tentunya kita sudah ajukan lebih dulu sebagai dasar pertama kita menyampaikan itu kepada pihak otoritas pelabuhan. Hal-hal lain menyangkut dengan pelayanan pelabuhan, karena Ina Portpet maupun Simlala itu sudah lebih dulu ada di Jakarta. So far itu tidak ada permasalahan, walaupun yang terjadi ada gangguan-gangguan teknik, dropnya sistem ataupun ada perbaikan. Nah itu kita selalu diberikan notis untuk bisa melaksanakan melalui WA maupun sistem komunikasi lainnya sebagai untuk menghindari hambatan dalam pelayanan pelabuhan. Yang kami perlu sampaikan juga di sini bahwa sistem yang berlaku di pelabuhan itu semua sudah online. Teman-teman ada yang menghadapi kendala dalam perpanjangan PMKU, yaitu mungkin kita perlu sampaikan ini, karena nanti di daerah juga akan hadapi yang sama. Ya, adanya diminta juga menyangkut dengan keterangan BPJS, bukti setoran ke BPJS. Nah, itu menjadi persyaratan juga dalam kita pengajuan untuk perpanjangan PMKU. Saya kira itu yang paling yang kita rasakan saat ini, tapi kemudian karena itu di tempat dibicarakan secara intens dan kelihatannya teman-teman yang belakangan mengajukan PMKU sudah mulai lancar, dan itu tentunya satu hal yang positif bahwa pihak otoritas memperhatikan apa yang kita sampaikan. Di era sekarang ini di mana menjelang akhir tahun ada isu virus yang baru dari itu ada pengaturan untuk perjalanan laut yang mungkin masih dispute untuk bagaimana kita menghadapinya, seperti yang pernah dialami oleh teman-teman di DPW Tanjung Perak, Surabaya. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi di Tanjung Priuk. Tapi juga hari kemarin nggak salah, pemerintah menyatakan level 3 itu dibatalkan untuk liburan Natal Tahun Baru.
apakah ada dampak kepada edaran yang sudah terbit di kita terkait dengan kru atau pelayanan kapal di pelabuhan untuk menyangkut dengan isu COVID yang lagi hot saat ini. Saya kira poin-poin yang penting dari yang kita hadapi Tanjung Priok, tentu masih banyak yang kita harus lakukan ke depan. Dalam hal ini memang tugas kita untuk terus mencoba untuk menggalangkan kebersamaan di antara semua anggota, karena dari 19 yang terdaftar memiliki KTA DPW itu pun juga masih belum masih belum begitu aktif untuk merespons maupun komunikasi dengan kita sebagai DPW. Jadi sementara ini pengurus DPW, ya kita beberapa orang itu terus berusaha untuk menjembatani mereka untuk bisa mengembangkan supaya kita bisa selesaikan masalah ini secara baik untuk kemajuan kita bersama. Saya kira dari DPW DKI, saya harapkan ini menjadi momen untuk kita semua, rekan-rekan dari daerah, tentunya permasalahannya beda-beda, karena yang belakang ini ada hal-hal yang kita harus lihat juga, ada bentuk-bentuk draft undang-undang yang akan muncul yang mungkin berpengaruh pada kegiatan kita di pelabuhan. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan untuk semua teman-teman dan forum ini. Terima kasih kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kapten Rusdi. Selanjutnya tadi kami panggil dari DPC Sunda Kelapa. Apakah masih sholat beliau? Ada? Silakan. Sunda Kelapa? Silakan. Wah, ini silakan Pak. Tolong Pak, singkat, padat, to the point. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Yus Rustamaji selaku Ketua DPC ISA Sunda Kelapa. Yang dalam pandangan umum ini sengaja hendak mempertegas sekaligus bertanya perihal sosialisasi keberadaan ISA kepada stakeholder di Pelabuhan Sunda Kelapa, khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Perlu diketahui juga, kami DPC ISA Sunda Kelapa terbentuk tanggal 25 Maret 2021. Dan sampai saat ini yang mengakui keberadaan kami hanya pihak regulator, itu KSOP. Karena itu kami berpandangan sosialisasi ini penting, karena tidak semua stakeholder tahu keberadaan ISA secara utuh tanpa adanya sosialisasi yang signifikan dari para petinggi ISA yang duduk di Dewan Pimpinan Pusat. Mengapa sebagai induk sosialisasi untuk dapat diketahui? Pertama, tentu upaya kami sebagai Ketua DPC, sebagai perpanjangan tangan DPP ISA dalam mensosialisasikan itu. Yang kedua, peran DPP selaku induk organisasi tentu yang lebih menguatkan dukungan DPC agar tidak terjadi benturan dengan keberadaan asosiasi lain seperti APBMI, INSA, dan asosiasi lain yang terlebih dahulu dikenal stakeholder. Pandangan ini kami sampaikan sebagai bentuk laporan atas yang terjadi yang kami alami dalam sosialisasi kepada stakeholder di Pelabuhan Sunda Kelapa. Keberadaan ISA seolah-olah tidak mereka ketahui dan seolah-olah keagenan kapal ini berjalan tanpa adanya sosialisasi sebagaimana diatur pada PM 65 tentang keagenan dan putusan Menteri nomor KP 1038 tahun 2017. Dan itu berdampak terhadap kebijakan regulasi tentang kepelabuhanan khususnya yang ada keterkaitannya terhadap keagenan kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa. Demikian pandangan umum dari kami DPC ISA.
Sunda Kelapa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mari tepuk tangan. Terima kasih dari pemaparan DPC Sunda Kelapa. Lanjut DPW Jawa Barat. Padat, jelas, to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cliff. Saya selaku Ketua DPC Cilacap. Singkat padat saja, DPC Cilacap ini ada 9 anggota yang keseluruhannya adalah cabang. Jadi selama ini koordinasi kami untuk pihak-pihak terkait di Cilacap sangat baik. Di Cilacap juga banyak sekali untuk pembahasan untuk tarif. Kita belum dilibatkan, tapi kita berkoordinasi dengan INSA dan INSA mengajak kami untuk membantu mereka berdiskusi untuk tarif tersebut. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas. Terima kasih dari DPC Cilacap. Selanjutnya dari DPW Jawa Tengah. Ada tadi beliau? Hah? Wah. Setelah dari Jawa Tengah, kita ke Jawa Timur. Silakan Pak Romsi. Nah, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang lainnya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam sehat. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu, semuanya yang ada di ruangan ini. Saya mengucapkan selamat kepada panitia Rakernas. Di dalam panitia Rakernas ini semuanya adalah pendiri ISAA. Aplaus dulu untuk pendirinya ISAA. Perjuangan ISAA itu cukup berat. Berat sekali. Masalahnya banyak. Saya salut kepada ISAA. Asosiasi yang baru lahir, sudah bisa punya PM. Banyak loh asosiasi yang lainnya, lahirnya sudah lama, berdirinya sudah lama, sampai hari ini nggak punya PM. Saya anggap PM itu hanger, cantolan. Kenapa? Kalau kita nggak punya pendiri, nggak punya cantolan, nggak punya hanger, nanti bisa disalip sama yang lainnya. Kalau mau bikin asosiasi, sebaiknya diselesaikan untuk Menkumhamnya. Kalau nggak ada Menkumhamnya, nanti bisa disalip dengan yang lain. Dia bikin Menkumham, akhirnya dia yang diakuin. Tapi SAA berdiri perlahan-perlahan sampai semuanya berhasil. Mulai dari PM yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga, semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan saya berdoa semoga pendiri-pendiri SAA diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang barokah. Susah loh Pak jadi pahlawan itu Pak. Loh benar Pak, saya bilang pendirinya itu pahlawan Pak. Pahlawannya untuk kita loh Pak. Nah dengan berdirinya itu kan kita bisa berusaha. Kita bisa menikmatin kan hasilnya. Kalau nggak diberdirikan kita nggak dapat apa-apa. Oke lah mau dibilang apa, ISA, UMKM, ya UMKM nggak apa-apa. Tapi sampai sekarang kan kita bisa bekerja gitu loh. Jadi saya berharap marilah bapak-bapak semua pengurus DPW, DPC berjuang dengan sebaik-baiknya merangkul semua yang punya siup kakak di daerah kita
untuk mempunyai KTA. KTA tersebut banyak diributkan, mahal dan lain sebagainya, ini tinggi sekali ini dan lain sebagainya. Kita bisa negosiasi kepada DPP, mau 3 kali, mau 4 kali, diperbolehkan. Diperbolehkan, yang penting kita rangkul dulu mereka bisa punya KTA. Kalau kita itu tambah banyak anggotanya, tambah kuat, tambah sejahtera. Dan saya mohon kepada ketua DPW atau DPC, kita baik-baiklah, dekatilah kepada stakeholder yang ada di tempat kita. Baik otoritas pelabuhannya, OP, KSOP, Pelindo, terminal-terminal dan lain sebagainya. Terus saya juga memohon kalau ada DPW atau DPC di tempatnya itu ada Kadin, Kamar Dagang dan Industri, segeralah masuk ke dalam Kadin. Karena dengan kita masuk ke dalam Kadin, semua kegiatannya Kadin yang ada di situ kita akan diperhatikan dan kita akan dijak. Pasti itu. Semakin kita banyak dikenal, semakin terkenal ISAA itu. Kita tunjukkan sama mereka. Dan berusahalah dekat dengan KSOP, dengan Pelindo dan lain sebagainya. Rayu mereka, deketin mereka. Supaya kita bisa bersama-sama menandatanganin tarif kesepakatan. Itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Untuk menandatanganin tarif kesepakatan. Kalau OP-nya suka sama kita, sayang sama kita, Pelindonya suka sayang kita, sama kita, pasti kita dikasih tempat untuk bersama-sama menandatanganin tarif itu. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk di Surabaya itu sudah ada 21 anggota, Sidoarjo 1, Gresik ada 6, Banyuwangi ada 5. Sebetulnya di Surabaya ini pelabuhannya yang paling banyak. Ada Gresik, ada Lamongan, ada Rembang, ada Probolinggo, ada Banyuwangi, ada Kalianget. Di semua pelabuhan sudah ada. Di Banyuwangi ada 5, Lamongan 1, bahkan Pamekasan 1, Probolinggo 1, Sumeneb 2, Tuban juga 2. Mungkin insya Allah sebentar lagi yang sudah kita bentuk di Jawa Timur adalah DPC Gresik. Pak Andre silakan berdiri Pak. Ini saya kenalkan Pak, Ketua DPC-nya Gresik Pak. Sebentar lagi juga kita akan melantik untuk DPC di Banyuwangi. Setiap daerah kalau sudah ada 5 yang punya KTA, baru kita bentuk DPC atau kita bentuk DPW. Kita bentuk DPW kalau dia ada di pelabuhan provinsi. Tapi kalau dia ada di kabupaten atau di itu, kita bentuk yang namanya DPC. Ya, saya berharap mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memperjuangkan ISAA ke depannya, karena ISAA sudah dibangun, sudah dibikin oleh pusat, oleh DPP. Kalau kita tidak semangat menjalankan organisasi kita, ya sia-sia. Saya mohon Bapak-bapak yang menjadi ketua DPW atau DPC, baik-baiklah hati kepada anggota. Rangkullah mereka, ajak duduk bersama. Kalau kita besar, kita kuat, pasti kita dimanapun nanti akan menjadi pemenangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romsi. Sangat-sangat luar biasa Pak ini. Bahwa antara lain arahan beliau kita masuk Kadin. Sehingga hal yang berkaitan dengan
tarif kesepakatan lain dapat berjalan dengan lancar. Sekarang coba kita memberikan tanggapan. Gersik nggak ada, Pak? Ada Gersik. Gersik? Oh, sekaligus dengan DPW. Oke, makasih Pak. Jadi sesi pertama kita akan coba memberikan tanggapan, setelah itu nanti baru door prize. Nah, yang pertama tadi dari DPW Banten, Pak Suhana. Pak, terima kasih banyak bahwa salah satu yang perlu kita contoh di Banten itu bahwa anggotanya 27 perusahaan di pusat 33 cabang dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan yang paling luar biasa adalah bahwa sekarang kan masa pandemi. Nah, terus DPW berusaha untuk memberikan yang terbaik bukan cuma untuk orang pelabuhan tetapi untuk masyarakat di sana. Ini perlu kita contoh ini. Itu yang pertama. Nah, yang terkesan lagi bahwa DPW Banten itu merupakan suatu percontohan dari dasar KPK dan lain sebagainya itu. Ini sangat-sangat luar biasa. Tolong Pak, kita hati-hati nih Pak. Jangan sampai nanti kita yang dianggap barisan paling depan, teman-teman kita nanti ada yang kena. Jadi tolong saling mengingatkan. Itu pesan dari kami Pak. Terus dari DPW DKI Jakarta, Bapak Kapten Rusdi, Pak terima kasih bahwa Bapak telah memberikan penjelasan. Kita tahu bahwa Pelabuhan Tanjung Priok adalah pelabuhan internasional dan kelihatannya dan memang faktanya demikian, Bapak dengan semua stakeholder bisa berjalan dengan baik. Dan memang DPW DKI dengan DPP selalu ada kerjasama yang baik, sehingga merupakan suatu kesatuan. Lalu DPC Sunda Kelapa, baik Pak, kita selalu mengadakan suatu sosialisasi sehingga tidak berbenturan dengan stakeholder lain. Karena bagaimanapun kita sebagai yang mengurusi keagenan, tentu kita selalu bekerja sama dengan yang lain. Terus yang dari DPC Cilacap, Bapak punya anggota 9 dan Bapak dengan semua stakeholder. Lupa tadi ini. Ya. Yang DPC Cilacap berjalan dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Walaupun dalam hal 9 anggota tetapi Bapak solid. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir tadi paparan dari Ketua DPW Jawa Timur, Bapak Romsi, antara lain beliau mengatakan bahwa ISA ini betul-betul dasar hukumnya telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM dan merupakan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan kita sebagai keagenan. Dan diharapkan juga sekaligus himbauan kepada bapak-bapak pengurus DPW supaya semua anggota yang tergabung di DPW bahkan di DPC semua punya KTA. Bapak Ibu sekalian, bendahara kami, beliau ini sebelah kiri Pak, ini Pak Jul. Jadi tidak berarti bahwa untuk menjadi anggota KTA bayar sekaligus. Beliau punya kebijakan bendahara daripada DPP bahwa untuk menjadi anggota
anggota KTA tidak perlu sekaligus harus bayar. Tolong Pak, menyangkut KTA. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas transfer dari keanggotaan dan juga untuk bulanannya. Ini juga membantu kami untuk melakukan kegiatan di pusat, terutama kita berhubungan dengan stakeholder seperti Departemen Perhubungan dan yang lain-lain. Ya, untuk KTA, seperti Pak Aris bilang, kita harus merubah ADART, tapi ya kita fleksibel, kita juga tahu mengenai kondisi masing-masing daerah itu berbeda. Jadi kita juga terbuka apabila mau dicicil secara konsisten, ya kita akan terima. Itu untuk memperbanyak dan memperkuat DPC, DPW di masing-masing daerah untuk kegiatan masing-masing. Begitu dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak. Apakah dari Bapak-Bapak yang ada di sini ada tambahan? Silakan Pak Sekom. Terima kasih Pak. Pak Yus, Sunda Kelapa Pak Yus. Bapak kan bagaimanapun juga kan sosialisasi kepada instansi terkait, apakah itu instansi pemerintah maupun asosiasi, ya. Tolong Bapak atur waktu buat kopi morning, nanti DPP akan hadir juga sebagai host di sana. Pak Yus, siap? Oke, makasih Pak Gus. Pak Clef, tolong Pak, Bapak punya anggota kan cabang semua Pak. Tolong dibuat evaluasi, apakah cabang itu punya KTA enggak dari Jakarta. Kalau enggak ada KTA jangan diterima Pak, gitu. Ya, setuju? Nah, ya. Sudah punya semua? Dari Jakarta? KTA-nya ada ya? Oke, terima kasih. Sudah Pak, tapi yang jelas semua DPW DPC kalau buka cabang dan cabangnya di Bapak-Bapak sekalian, kalau tidak bisa melampirkan KTA-nya, tolong ditunda dulu sebagai anggota di cabang maupun di DPW. Ya Pak ya? Terima kasih. Terus mengenai Jatim, Pak Romsi, terima kasih Pak. Bapak mengungkap sejarah ya Pak ya, karena Bapak itu juga pejuang gitu, bukan saya aja. Saya mulai 2016 itu keluarlah yang namanya PM 65. Pak Romsi itu namanya kecil Pak, sama dengan yang orang Jakarta, namanya kecil Pak. PM11 Pak. PM11 ya. Dari PM11 tadi itu kecil. Nah nomor kecil ini saya tanyakan bisa kerja enggak? Oleh Kasubdit 2 dinyatakan tidak bisa kerja, Bapak bukan siupal. Nah waktu itu berjuang lagi. Setelah Pak Dirjen waktu itu Pak B mengatakan, oke, kalau memang tidak boleh kerja, apa gunanya dikeluarkan SIPKK? Sobek aja di sini kan gitu kan. Akhirnya boleh kerja. Begitu mengajukan PKKA, langsung di port agent, NIK-nya tidak ada, bea cukainya nggak ngerti itu keagiran kapal itu apa gitu loh. Saya dibantu Pak Romsi, kebetulan ada kepala bea cukai yang dulunya di Tanjung Perak, pindah ke pusat kami temuin. Diskusi lama baru keluarlah semuanya itu setahun Pak. Jadi saya anggap 1 tahun sudah mengantongi izin tapi nggak bisa kerja apa-apa karena NIK-nya nggak ada Pak. Bagaimana mau ambil BC11 kan gitu ya. Setelah BC11 keluar kita sudah enak Pak. Kena pajak lagi. Saya diundang Pak Romsi ke Surabaya. Ini keaginan ini binatang apa nih pajaknya. Nah itulah. Makanya sampai sekarang dengan dibantu Pak Edward kami berkunjung ke Dirjen Pajak, clear sih belum Pak, tapi yang jelas yang diperbolehkan di PPN itu adalah kolfi sama ada namanya komisi, itu Pak ya. Ya nanti kita tegaskan lagi, banyak permasalahan Pak, karena di ISA itu rumit Pak, hubungannya ya pajak, ya imigrasi, ya bea cukai. Nah yang penting lagi Pak, saya ingatkan lagi, kami ini kesulitan menjadi anggota Kadin karena syaratnya
Kalau Bapak pengen DPW menjadi ketua anggota Kadin, minimal harus 10 provinsi. Makanya sekarang saya mau tanya ke Bapak sekalian, apakah ada yang sudah menjadi anggota Kadin provinsi? Tolong di copy, nanti kirim ke Jakarta. Pak Romsi, ada ya? Ya, dari? Ya. Oke, jadi gini Pak. Tolong segera anggota Kadin di daerah yang sudah punya kopinya segera dikirim ke pusat Pak. Kami kesulitan karena apa? Minimal harus 10 DPW yang sudah punya anggota Kadin. Itu aja. Coba ya. Pak Romsi dalam waktu dekat kita ke Banyuwangi Pak, karena kita sana sudah banyak. Jadi nanti adalah wewenang daripada DPW Jawa Timur ya Pak ya. Itu. Pak Amin kemarin saya cari perwakilannya. Terima kasih kemarin sudah ikut diklat di Surabaya juga ya. Ya. Jadi tolong Pak sampaikan di sana nanti ada waktu kapan Pak Romsi bisa hadir ke Banyuwangi mungkin didampingi DPP Pak Romsi. Siap. Makasih itu yang kami sampaikan. Pak Loren silakan. Ini waktunya sudah agak mepet. Bagaimana Pak Habib? Ada silakan. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak dan juga Ibu. Selanjutnya kami akan memberikan plakat sebagai apresiasi kami terhadap beberapa sponsor. Baik, saya ingin mengundang perwakilan satu-satu untuk maju ke depan. Dari Gold, yang pertama PT Tri Elang Indo Maritim, boleh maju ke depan. Yang kedua PT Samudra Agensis Indonesia, boleh langsung ke depan Bapak. Dan yang ketiga dari PT Srijaya Samudra Utama. Silakan Bapak boleh maju. PT Tri Elang Indo Maritim, PT Samudra Agensis Indonesia dan juga PT Srijaya Samudra Utama. Plakat ini akan diserahkan oleh Bapak Reinhard. Silakan Bapak. Baik, selanjutnya PT Samudra Agensis Indonesia. Oh, maaf, PT Srijaya Samudra Utama. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari PT Samudra Agensis Indonesia. Oke, boleh merapat dulu Bapak untuk foto bersama-sama, silakan. Siapa? Tresna. Baik, boleh foto bersama ya Bapak, boleh merapat. Satu lagi gaya bebas kali ya Pak ya. Boleh gaya bebas? Lagi? Baik, selanjutnya. Adigana Mose Indonesia. Mose terus Pelita. Baik, terima kasih. Selanjutnya PT Adira Shipping Management. Sudah?
Lagi gaya bebas mungkin? Oke, sudah cukup? Cukup, terima kasih. Para peserta Rakernas yang kami hormati, sekarang sudah jam 5.30. Nanti sholat maghrib jam 18. Jadi bagaimanapun karena ini merupakan schedule kita, yang akan memberikan pandangan dari DPW dan DPC masih ada 7. Kami mohon dengan hormat bagi bapak-bapak yang memberikan pemaparan yang telah diuraikan oleh pemapar terdahulu, mungkin tidak perlu diulang-ulang. Jadi langsung to the point. Kok diam semua ya? Oh ya, serius. Baik, terima kasih. Kami undang dengan hormat DPW Sumatera Selatan. Sulawesi Selatan. Lanjut. DPW Kalbar. Singkat padat. Tadi kan udah dapat hadiah lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak-Bapak pengurus DPP ISA dan Bapak Ibu dari DPW dan DPC seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sesuai arahan dari Bapak tadi bahwa kita kepada poinnya. Pertama ingin saya tanyakan sehubungan dengan euforia daripada teman-teman yang sudah terlibat dalam pembahasan dan penandatangan tarif bersama Pelindo. Saya ingin bertanya Pak, secara hukum, apakah kita ISA sudah mempunyai cantelan hukum atau payung hukum untuk menandatangani tarif di pelabuhan? Karena setahu saya penandatangan tarif itu ada PM-nya Pak, dan ISA belum disebut dalam PM itu. Yang kedua, adanya usaha dari teman-teman untuk menyamakan tarif di daerah masing-masing dengan membuat kesepakatan di antara Siup KK. Di situ dikatakan ada usaha atau upaya untuk menyeragamkan tarif, tarif terendah dan tarif tertinggi untuk jasa kolfi dan lain-lain. Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sampai ini kita menjadi masalah di kemudian hari. Apakah dengan adanya kesepakatan ini akan berdampak atau ada dampaknya dengan Undang-Undang Persaingan Usaha atau KPPU? Apakah nantinya tidak dianggap kita melakukan kegiatan kartel di bidang jasa pelayanan keagenan kapal? Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena di sini banyak pakar-pakarnya, saya mohon arahan Pak, jangan sampai euforia ini nanti berakibat kita karena ketidaktahuan kita akan menjadi masalah untuk kita di kemudian hari. Demikian yang ingin saya tanyakan Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari DPW Kalbar. Selanjutnya dari DPC Bitung. Oke, lanjut. DPW Nusa Tenggara Timur. Pak Usman dengan senang hati Pak, silakan. Hidup ISA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Mumpung di sini ada hadir Bapak pimpinan DPP, seluruhan mungkin hadir. Jadi mungkin saya ini masukan Bapak. Karena dari tadi saya cermati hanya ribut cuma KTA aja Pak. Jadi mungkin ini permintaan saya, karena ini saya alami Pak, di NTT. Banyak buka cabang, ada perusahaan baru buka, DPW tidak tahu
perusahaan itu di mana berada. Padahal tujuan saya, gimana ISA ini betul-betul harus berkembang, yang cukup harus bagus. Nah ini saya saran kepada DPP, mohon maaf Pak, mungkin saya agak keras sedikit, karena karakter saya seperti itu. Mungkin dari DPP bisa bersurat kepada Dirjen Perhubungan Laut, untuk Dirjen Perhubungan tindak lanjut surat DPP ISA, ke seluruh KSP maupun UPPC Indonesia, setiap perusahaan yang bernaung di ISA, wajib memiliki KTA. Itu hukum. Tidak bisa tawar-menawar. Mau biaya berapapun, karena dia ingin berusaha, wajib dia bayar. Tergantung nego dengan DPP. Apa cicil, apa lunas, apa harga turun. Nah, itu permintaan saya seperti itu Pak. Karena saya identitas, saya bisa main keras Pak. Bisa suruh polisi tangkap. Ada buka cabang, DPW tidak tahu Pak. Saya anggap itu sudah melanggar undang-undang dan itu bisa masuk ranah hukum. Cermati baik-baik teman-teman. Pak, mohon maaf Pak, mungkin saya keras. Jadi mungkin dalam waktu singkat, bila perlu dalam tahun ini, saya mohon kepada DPP agar bersurat kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk tindak lanjut surat Dirjen ini dari DPP ISA untuk KSOP maupun BPC Indonesia. Kalau perusahaan ini tidak memiliki KTA, segera tutup. Tidak ada kata nego. Sekian dan mungkin masih ada Pak, cuma karena suruh singkat, karena ada cabang, memang banyak Pak. Karena itu memang problem yang sangat, kalau saya sangat mendukung sekali DPP Pak. Kebetulan saya juga termasuk Badan Pengurus Kadin Provinsi. Saya salah satu ketua bidang. Jadi kebetulan saya juga berkecimpung dunia politik. Jadi lengkaplah itu. Cuma saya mau ISA harus bagus dan dia harus tertata rapi. Dan wajib semua perusahaan harus ada KTA. Titik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan kita. Baik Pak, lanjut dengan DPW Maluku Utara. Maluku Utara. Oh. Lanjut. DPC Patimban. Apa tinggal di sana? Oh ini. Kami ulangi, DPC Patimban. Oh udah pulang. Terakhir dari DPW Kalimantan Selatan. Hah? Oh, nggak ada. Enggak. Oke. Kaltara Pak. Bapak Ibu yang kami hormati peserta Rakornas, di antara tadi yang memberikan pemaparan, apakah masih ada Bapak, Ibu-ibu dari DPW atau dari mana yang masih belum namanya disebut? Silakan. Yang belum dipanggil. Baik. Dari mana? Silakan Samarinda. Dari tadi lupa terus Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati pimpinan Rakernas pada sore hari ini. Tadi sudah cukup banyak paparan demi paparan, masukan demi masukan dari teman-teman keanggotaan ISA. Yang perlu kami tambahkan, seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu mengenai batas keanggotaan.
karena terus terang saja Pak, di Samarinda terjadi termasuk perang tarif antara keagenan terlebih khusus anggota yang terdapat di dalam keanggotaan ISA itu sendiri. Jadi diharapkan kalau toh tadi ada masukan mungkin ada modal dasar, alangkah baiknya itu modal dasar ada. Karena kalau tidak ada, bagi siapa saja yang punya keinginan membuka keagenan, sudah jelas pasti disetujui karena tidak ada aturan yang membatasi. Baik mungkin buka maupun mungkin yang ada di cabang-cabang. Itu yang perlu mungkin kami sampaikan. Dan tambahan Pak, kalau boleh setiap ada kegiatan seperti sekarang Rakernas, jangan hanya lala aja yang dibicarakan. Saya mengikuti tahun 2019 yang lalu pas di Jakarta. Saya sempat pernah mengusulkan jangan hanya terfokus di lala aja. Kalau boleh kan keselamatan juga bisa, sertifikasi. Itu jelas Pak. Karena kalau hanya menyangkut di salah satu aja yang di bidang ini, saya pikir kan perhubungan laut cukup luas, cukup banyak di bidang-bidang yang harus kita juga bahas bersama. Nah, untuk selain itu juga, kalau nantinya ada Rakernas lagi berikutnya, monggo kalau boleh di luar DKI Jakarta atau pusat. Kalau boleh mungkin kan siapa tahu bisa dibikin di Surabaya atau di Bali. Karena mengharapkan teman-teman, saya pikir bukan hanya dibuat di Jakarta aja. Itu aja yang perlu kami sampaikan atau masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kami yang pengurus DPP ingin memberikan tanggapan terhadap pembicara tadi dari DPW Kalbar, DPW NTT, dan Samarinda. Silakan yang berkaitan dengan tarif di pelabuhanan, yang dalam hal ini memang sudah ada surat dari DPP kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Kepelabuhanan. Lebih lengkapnya silakan Bapak PLT Ketua Umum ISA. Terima kasih Pak Loren. Menanggapi tadi pertanyaan atau pemaparan atau pandangan dari DPW Kalbar ya, mengenai tarif. Ya, jadi sebenarnya kami juga sudah lama sebenarnya. Ini menjadi PR DPP. Jadi kami sudah mulai sebenarnya menyurati ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengenai perihal peraturan Menteri Perhubungan tentang struktur dan golongan tarif. Tentunya menunjuk kepada PM 121. Itu pada surat pertama tanggal 7 Mei 2019. Tidak ada respon. Kemudian kami susulkan surat yang sama pada tanggal 4 September 2020. Di saat itu sebenarnya kita sudah masuk ke dalam kondisi pandemi, jadi kami sebenarnya juga terus di samping surat, sebenarnya kami juga tetap melalui Pak Loren, kami berusaha bertemu dengan Direktur Pelabuhanan. Pada waktu itu masih kantornya di kantor darurat, tapi ternyata karena kesibukan dan lain-lain alasan tidak direspon. Kemudian surat yang terakhir kami kirim pada tanggal 28 Juni 2021. Tetap tidak ada respon, sementara juga kami tetap berhubungan
untuk membuat appointment sebenarnya, pertemuannya janji, tapi tidak berhasil karena juga kita mengetahui dengan pasti bahwa masa pandemi dan memang ada himbauan juga memang dari Kementerian Perhubungan untuk tetap berhubungan secara Zoom. Nah, yang terakhir kami bertemu, akhirnya kami spontan aja, kami langsung go show ya. Saya, Pak Loren dan Pak Aris, kami langsung ke kantor Direktur Kepelabuhanan dan langsung diminta untuk ketemu dengan Kasubdit Pelabuhan dan kami bertemu dan pada saat itu disampaikanlah surat jawaban dari Direktur Kepelabuhanan yaitu tertanggal 3 November 2021. Nah, itu perihalnya usulan pengikutsertaan dalam pembahasan dan penyusunan tarif pelayanan jasa kapal. Jadi isi suratnya sebenarnya cukup panjang, tapi intinya saya bacakan paragraf terakhir. Usulan Indonesia Shipping Agency Association untuk diikutsertakan dalam pembahasan dan penyusunan tarif jasa kapal dapat dipertimbangkan, namun harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersinergi dengan pemangku kepentingan lain terkait. Selanjutnya terhadap usulan dimaksud agar dikoordinasikan juga dengan unit terkait di Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yaitu Biro Perencanaan dan Biro Hukum. Jadi intinya sebenarnya Direktorat Kepelabuhanan sangat mendukung karena memang tujuannya sebenarnya memang untuk bersama-sama, jadi artinya keikutsertaan stakeholder memang dibutuhkan. Jadi di daerah KSOP itu mengikutsertakan sesuai dengan PM 121 sebenarnya yang diikutsertakan adalah INSA, kemudian PELRA, dan Alfi. Hanya dua. APBM 2. Mohon maaf. Jadi 2 dan nah, jadi kami juga sudah menghadap ke Kasubdit Biro Hukum dan memang nantinya kami akan lanjutkan lagi dengan pertemuan. Dan tapi intinya message dari Biro Hukum, mereka akan mengakomodasi, mengikutsertakan ISA di dalam pembahasan tarif. Tapi ada tambahannya bahwa asosiasi lain juga harus diikutsertakan. Jadi tidak terkesan bahwa hanya mengakomodasi asosiasi ISA saja. Jadi nanti kami akan tindak lanjuti lagi. Apakah nanti berupa revisi PM 121 ataupun bentuknya lain, itu nanti kita serahkan kepada Biro Hukum. Selanjutnya mungkin sebenarnya kami sudah lama menghimbau, Pak Aris juga, bahwa DPC, DPW tetap proaktif sebenarnya dengan penyelenggara pelabuhan, baik KSOP maupun UPP, berkomunikasi dengan baik sebenarnya. Artinya untuk kesepakatan penentuan tarif sebenarnya ini adalah sifatnya persetujuan sebenarnya. Persetujuan. Artinya bahwa tidak perlu sebenarnya adanya PM sebenarnya, karena itu diserahkan kepada penyelenggara pelabuhan sendiri. Nah, seperti misalnya DPW Jambi berhasil, itulah komunikasi yang baik dibina antara DPW Jambi dan KSOP. Jadi sebenarnya kami juga mengharapkan usaha yang sama dilakukan oleh kita semua. Tapi DPP tetap membantu melalui Direktorat Kepelabuhanan. Jadi sebenarnya tidak mutlak dibutuhkan
peraturan ataupun apa namanya tadi cantelan hukum atau dasar hukum. Jadi itu berupa kesepakatan dan justru karena melibatkan sebanyak mungkin asosiasi itu sebenarnya tidak akan terjadi kartelisasi ataupun yang sejenisnya ya. Karena apa? Karena kan terdiri dari lebih daripada dua. Karena kalau dua mungkin akan terjadi kesepakatan ataupun kartelisasi. Tapi lebih daripada dua sebenarnya akan lebih baik. Begitu. Di Banten juga saya tahu sebenarnya masih malu-malu antara KSOP INSA dan PELRA sebenarnya DPW Banten juga sebenarnya diajak tapi masih malu-malu. Artinya pada saat sosialisasi baru DPW Banten diundang. Jadi masih malu-malu. Artinya langkahnya sebenarnya sudah lebih advance. Jadi nanti tinggal ditingkatkan saja. Begitu mungkin Pak Aris mau menambahkan? Berapa menit lagi sih waktunya? 10 menit Pak ya, 5 menit cukup ya. Pak Juli, PM 121 itu mengatur struktur golongan tarif. Jelas ya. Itu ada dua macam Pak. Tarif barang dan tarif kepelabuhanan. Kalau tarif barang itu sebelum dijadikan tarif itu adalah kesepakatan bersama antara PT Pelindo yang saat ini atau PUP dengan APBMI, Alfi, Ginsi dan GPI. Jelas ya. Tapi untuk tarif kepelabuhanan itu harus ada kesepakatan antara PT Pelindo dalam hal ini PUP, INSA dan PERA. Saya nyicipkan satu kata aja 2 tahun nggak selesai Pak ini. Jadi apa yang dikatakan Pak Renhat tadi betul. Karena masa pandemi kita tidak bisa ketemu, maka selama 2 tahun itu vakum Pak. Tapi ternyata sebelum raker ini dilaksanakan, kami ke sana dapat oleh-oleh Pak dari Direktur Kepelabuhanan mengatakan bahwa saya dalam hal ini memang harus kami setuju, tapi harus ada kesepakatan dengan Biro Hukum dan Biro Perencanaan. Jadi pernyataan Pak Juli tadi membuat kita semangat lagi Pak, supaya ada payung hukumnya ya. Terima kasih Pak. Jadi habis raker ini kami akan kejar, karena surat kami yang di Biro Perencanaan dan Biro Hukum itu kami kejar Kak. Kalau dua-duanya sudah selesai, terserah nanti apa. Kalau mengganti PM tidak mungkin hanya suatu edaran atau telegram aja. Doakan Pak ya. Terima kasih. Kami punya PR 1 itu Pak. Kami juga malu kalau sampai DPC mengatakan itu ya. Nah ini membuat semangat kita kali. Sebetulnya ini kok dari pagi diam saja, seenak saja Pak gitu. Ternyata ada yang juga koreksi gitu ya. Padahal itu PR kita yang sangat berat sekali. Tapi mudah-mudahan bisa selesai ya Pak ya. Terima kasih Pak Yuli. Mengenai Pak Usman, sebentar Pak Usman. Saya buka itu sampai lama kali baru ketemu nih. Bentar, wah hilang lagi Pak, aduh. Nah ini. Ya intinya Pak, sambil saya bicara bahwa PM 65 tahun 2000 berapa itu? 19 ya Pak ya. Itu ada kata-kata pasal mengatakan bahwa setelah izin keluar maka diminta untuk melapor kepada penyelenggara pelabuhan. Itu Pak. Jadi otomatis ya. Itu setelah melapor dan dia dengan melampirkan KTA ada di sini Pak. Jadi kami mohon dengan hormat supaya PM 65 itu disosialisasikan. Waktu itu kami sosialisasikan juga ke Padang kalau nggak salah. Ini Pak pegangan kita. Jadi setelah mendapatkan ke SUKK maka dia harus melapor ke KSOP dengan melampirkan KTA. Itu Pak Usman. Mudah-mudahan ini bisa di Pak, di semua KSOP Pak ya, gitu. Ya.
Ya. Ya, berarti ya. Oke. Tapi kan sekarang saya tanya ke daerah-daerah. Apakah itu dalam PMKU-nya itu tetap ditanyakan KTA enggak? Ditanyakan kan? Tanyakan Pak, itu. Jadi memang daerah lain-lain Pak. Jadi penerjemahan KSOP ini beda. Tapi tolong Pak, nanti yang untuk daerah timur saya akan berdiskusi dengan Lala Pak. Walaupun tidak surat, coba nanti ditelepon dia, ya. Itu. Ya Pak ya. Terus mengenai usulan adinda kita yang dari Samarinda, ya. Siap-siap aja Rakernas nanti tahun depan kami sudah bilang sama Pak Romsi supaya siap sebagai pelaksana di daerah. Maka Jawa Timur tadi mana Pak? Ya. Jadi memang ada rencana begitu Pak. Saya minta nanti jangan di Bali lah Pak, Bali susah. Jadi yang penerbangan gampang Pak. Kenapa saya di Jakarta? Karena mendatangkan tadi itu gampang sekali Pak. Tapi kalau Surabaya kan kami harus minta waktu yang jelas. Ya, doakan kami untuk yang pelabuhan, untuk Rakernas yang akan datang. Saya nggak tahu Pak, Rakernas atau Munas ini udah berapa kali Rakernas belum Munas. Itu akan di luar Jakarta. Tolong dicatat Pak ya. Itu. Setuju? Ya. Itu Pak yang kami sampaikan. Oh, Labuan Bajo Pak Usman. Ya, itu Pak ya. Jadi itu yang kami sampaikan. Cukup waktunya. Nanti malam kita diskusi lagi sambil kita happy menunggu door prize yang masih banyak ya. Masih banyak door prize. Kalau kurang beli lagi ya. Terima kasih. Selamat melaksanakan semua. Ketemu lagi jam sebentar Pak Loren. Terima kasih Bapak Renat sama Pak Aris Suhartoyo. Bapak Ibu sekalian, apa tadi yang telah dibicarakan oleh Bapak Ril sama Pak Aris, di dalam buku materi itu berkaitan dengan kepelabuhanan ada Pak itu. Jadi halaman terakhir sebelum halaman terakhir ada itu. Jadi untuk Bapak sekalian, Ibu dan Bapak sekalian, sekarang sudah jam 6 kurang sedikit. Sebentar lagi Bapak-bapak yang menjalankan sholat maghrib. Saya rasa apa yang menjadi perbincangan kita, pemandangan dari para DPW, DPC, kami catat semua Pak. Dan kami berjanji akan menindaklanjuti usulan dari Bapak sekalian. Akhirnya kami selaku moderator tentu banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Loren selaku moderator dan terima kasih juga untuk para Dewan Pengurus Pusat ISAA. Kali ini ada 7 hadiah. Baik ya, lumayan ya hadiahnya. Nomor pembuka ya. 73. 73 ada? Keluar-keluar aja. 73 nggak ada? Lewat ya, oke. Selanjutnya Pak silakan. Selanjutnya nomor 93. 93. Nggak ada? Oh ada. Kertasnya hilang. Wah, nggak jadi dapat handphone kalau gitu ya. Ya nanti handphone ya. Nomor 30. Nomor 30. Oke, akhirnya ada yang dapat dari DPC Batam. Alhamdulillah. Lumayan Pak buat Zoom meeting. Silakan diterima dengan seksama. Iya, boleh ke tengah dulu ya, nanti kita foto bersama. Selanjutnya ada
tipot. Aduh, sampai fals saya. Ada tipot. Nomor kecil. Nomor kecil. Nomor 16. Nomor 16. Bukan. Ih, Bapak ih. Itu 16. Oh, ada. Ini dari mana nih? Dari Banten. Luar biasa. Buat ngeteh lumayan. Pagi-pagi di teras kan nanti ngeteh. Silakan diterima Bapak. Baik, selanjutnya ada apakah? Oh, ada headphone. Ini buat nanti yang pulang naik pesawat lumayan nih ya. Lumayan ya Pak ya. Silakan Pak, nomor berapa Pak? Selanjutnya kebalikan nomor 16 tadi. 61. Nomor 61. Oh ada, lagi nelpon. Oke. Nomor 61. Bapak berdasi merah di sebelah sana, boleh maju ke depan. Minta dulu dicocokin. Itu nomor berapa sih Pak? 19. Oh, oke, kirain 61 ya. Benar ya? Oke. Ini Bapak dari mana Pak? Jambi. Dari Jambi. Oh, ntar kan naik pesawat ya lumayan buat nanti pulang. Selanjutnya ada coffee maker lagi. Silakan Bapak. 3 digit. Yang nomor belakang 6, yang tengah 0, yang pertama 1. 106. Ada? Ada, boleh langsung maju ke depan Bapak. Benar nggak tuh? Ada betul? Ada. Lewat-lewat aja ya Bapak ya. Iya. Mungkin tetanggaan sama yang dapat tipot kan, jadi tuker-tukeran. Nih nanti tukeran teh dan juga kopi. Dan selanjutnya, ini apa ya? Oh ini speaker Bluetooth. Silakan Bapak, nomor berapa Bapak? 46. 46. Oh ada di belakang. Ya dapat di belakang terus, makanya duduknya di belakang Pak, jangan di depan, gak dapat. Mungkin mau pindah ke belakang boleh? Dapat dari belakang lagi. Santai ya, santai, masih ada satu sesi lagi. Iya. Ini Bapak silakan. Bapak dari mana? Dari Jakarta? Oh dari Jakarta, oke. Oke baiklah, selanjutnya ada speaker Bluetooth lagi. Silakan Pak. Nomor 90. Nomor 90. Lewat. Ini lewat, ntar ada orangnya ya. 90. Oke lewat. Lanjut Pak. Nomor berapa? 27. 27. Ada. Ibu yang foto sama aku tadi. Bu Nopi. Bukan, oh bukan. Ibu dari mana nih Bu? Dari Lampung. Lumayan nanti kan di kapal feri ngedengerin dangdut di situ ya. Ini yang terakhir ya? Ini yang terakhir. Terakhir jatuh ke nomor 120. 120. Ada? Ada. Bapaknya juga ragu-ragu gitu ya, apakah saya, apakah bukan gitu. Ya ampun, terharu nggak Pak, nggak percaya ya dapat ya. Ini boleh, ini Bapak dari mana Pak? Dari Kalimantan Barat, luar biasa. Tepuk tangan boleh agak ke tengah lagi Pak untuk foto bersama, iya oke. Silakan. Senyum Pak, senyum. Semangat dong kan dapat hadiah. Iya. Lagi? Cukup? Oke baik. Terima kasih. Selamat. Ih seneng banget sih.
Lumayan ke Kalimantan kan bawa itu ya. Baik, Bapak dan juga Ibu yang belum berkesempatan menang jangan sedih, jangan khawatir karena nanti kita masih ada hadiah yang banyak banget. Masih ada door prize dan ada grand prize Samsung A32. ISAA turut serta mewujudkan transportasi laut untuk pembangunan, berkomitmen melayani, bersikap profesional